Sebelum kita memulai perjalanan panjang dan menarik kita di situs Taman Purbakala, tapi tak jauh dari situs Taman Purbakala terdapat sebuah bangunan besar yang bernama Rumah Informasi seperti di belakang saya ini. Nah, by the way, teman-teman, nggak lengkap ya rasanya ketika kita berkunjung ke suatu daerah, kita melewatkan begitu saja situs-situs bersejarah yang ada di daerah tersebut. Nah, teman-teman penasaran kan pastinya apa sih Rumah Informasi itu dan apa isi di dalamnya? Nah, yuk sama-sama kita lihat secara lebih jelas. Yuk! Sampai di dalam Rumah Informasi Pugung Raharjo. Wah, kita bisa lihat ya teman-teman betapa kerennya Rumah Informasi ini dengan bergaya klasik tradisional. Kita bisa lihat dindingnya dan lantainya masih berbahan kayu, menambah estetika dari Rumah Informasi ini. Nah, Rumah Informasi sendiri itu sama seperti museum pada umumnya. Di Rumah Informasi ini kita bisa lihat terdapat artefak peninggalan masa pra-aksara zaman Hindu-Buddha dan Islam. Jadi teman-teman udah tahu kan isi dari Rumah Informasi Taman Purbakala Pugung Raharjo? Gimana nih kalian? Udah mulai ngerasa vibes merindingnya belum nih? Untuk lebih mendalami sejarah, yuk kita lanjutkan perjalanan kita menuju Taman Purbakala Pugung Raharjo. Yuk ikutin terus. Halo sahabat budaya, Kabi pun. Gimana nih kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Nah teman-teman, kali ini aku ada di salah satu situs budaya, tepatnya di Taman Purbakala Pugung Raharjo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Nah, teman-teman, di Taman Purbakala ini terdapat 7 punden. Tapi sebenarnya ada 13 punden loh. Namun, 5 di antara 13 punden tersebut telah rata oleh tanah. Diakibatkan faktor kondisi alam juga usia. Nah, menyusuri lebih lanjut nih teman-teman, kali ini aku berada di Kompleks Batu di Taman Purbakala. Nah, kita lihat di sampingku saat ini ada yang namanya Kompleks Batu Kandang. Di mana Kompleks Batu Kandang ini berupa sekelompok batu yang tersusun 4 persegi dengan arah hadap barat dan timur. Nah, pada bagian tengah sekelompok batu ini ada yang disebut oleh penduduk setempat dengan batu mayat. Nah, kita bisa lihat ya. Wah, kita lihat ya teman-teman, kita melihat secara lebih dekat kompleks batu yang bernama Batu Mayat. Nah, kompleks Batu Mayat ini merupakan sekelompok batu yang tersusun secara tegak dan mendatar berbentuk persegi panjang menyerupai kandang. Nah, kita bisa lihat di tengah itu terdapat batu yang berbentuk seperti kemaluan laki-laki atau lingga. Kemudian ada batu yang berbentuk seperti huruf T yang bermakna kesuburan wanita. Dan juga ada yang namanya meja batu. Nah, teman-teman tahu nggak sih, menurut Turwidi, kompleks Batu Mayat ini dahulunya difungsikan untuk upacara yang berkaitan dengan pemujaan dan kesuburan. Nah teman-teman, setelah kita berpanas-panasan, kita butuh yang seger-seger nih. Kali ini aku bakalan nunjukin ke kalian
tentang asri dan sejuknya kolam Pegaliti. Namun sebelum kita mencapai kolam, kita harus melewati beberapa anak tangga yang cukup curam nih. Teman-teman, kalau berkunjung ke sini, teman-teman wajib hati-hati ya. Nah, sobat perlu tahu nih, pada situs kolam ini terdapat 2 kolam yang terpisahkan oleh jalan setapak berbatu. Konon katanya, air dalam kolam Megaliti ini dapat membuat awet muda loh teman-teman. Bagian timur walaupun lebih kecil namun sudah berdinding batu, sedangkan bagian barat berbentuk seperti danau. Si Butet makan rawon, minta kakaknya nggak marah. Buat kamu yang nonton, ingatlah jas merah. Nah teman-teman, sejarah Indonesia ternyata sangat luar biasa ya. Ketika kita mengunjungi tempat bersejarah, kita kembali mengulang perasaan suka, duka, pahit, manis. Kita kembali rasakan dari perjalanan nenek moyang kita hingga saat ini masih terjaga di Indonesia. Ini baru saja di Provinsi Lampung loh. Bagaimana dengan 36 provinsi di Indonesia yang memiliki tempat bersejarah, situs budaya yang masih sangat terjaga? Nah, pasti sangat asik sekali ya teman-teman. Oleh karena itu, kita sebagai milenial wajib untuk melestarikan budaya Indonesia. Salam sobat budaya, generasi emas penerus bangsa.